Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Makanya kalau kita berdebat itu kita no hard feeling, jangan baper gitu. Jawaban terhadap orang bodoh itu diam, gitu, meninggalkannya. Gitu. Tidak hanya Rocky, saya sendiri juga merasa hambar gitu loh diskusi itu. Sosok akademisi, Rocky Gerung, lagi-lagi menyita perhatian jutaan pasang mata lewat aksi khasnya yang selalu memberi warna tersendiri bagi panggung politik Indonesia. Hal itu terjadi ketika sang filsuf menghadiri acara debat di salah satu stasiun televisi swasta tanah air bersama beberapa pengamat politik lain serta relawan mantan Presiden Joko Widodo, yakni Andi Azwan. Debat yang mulanya berjalan lancar seketika berubah memanas. Tepatnya, pasca Rocky Gerung menjelaskan analisa politiknya mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden pada kontestasi pemilu 2029 dengan Joko Widodo sebagai wakilnya. Walau moderator sudah berupaya menengahi, situasi justru semakin panas lantaran perdebatan mulai diselingi dengan serangan emosional. Lantas, bagaimanakah Andi Azwan menyikapi perdebatan sengitnya dengan pria yang kerap disebut raja debat itu? Ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Kalau bicara yang pada acara di Rakyat Bersuara itu, ya artinya perdebatan saya dengan Bung Rocky Gerung itu adalah haknya beliau ya, memberikan suatu challenge kepada kita. Bagaimana kalau ini terjadi misalnya Gibran Jokowi, ya kan? Ya saya katakan ya tidak 1000% itu. Karena apa? Secara akal sehat, secara adab, ya, secara ini juga politiknya juga itu tidak mungkin akan terjadi gitu. Ya tapi kan Bung Rocky kan memaksakan terus untuk kehendak itu kan. Ada apa sebetulnya di balik itu? Nah itulah makanya Rocky kenapa bercerita soal kemungkinan Gibran Jokowi gitu loh kira-kira. Nah dijawab oleh mereka, nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, nggak ada etikanya gitu. Kalau sampai Gibran Jokowi itu berpasangan di 2029 yang akan datang. Nah Rocky sebetulnya sudah menjawab itu dengan mengatakan, saya tidak mengerti standar moralnya Pak Jokowi gitu. Sebab kalau Pak Jokowi memiliki standar moral yang jelas, dia nggak akan membiarkan anaknya seperti dengan kualitas seperti Gibran ini maju jadi calon wakil presiden. Tapi itu tadi nggak dipahami juga, tetap aja mereka berargumen nggak masuk, itu jelas-jelas melanggar etik ya. Rocky udah menjelaskannya, dia nggak tahu standar etiknya Jokowi. Kalau Jokowi punya standar etik yang bisa dibaca, dia nggak akan membiarkan anaknya maju. Nah ketika berbicara Gibran yang maju itu, nah mereka menjawabnya soal kan aturannya membolehkan, nah itu gimana gitu loh. Gitu. Satu segi mereka berargumen soal etika, dari segi yang lain mereka lalu membawanya dengan soal aturan gitu kan, bolak-balik namanya gitu loh Mas. Ya itu kan sesuatu yang saya katakan 1000% tidak akan terjadi gitu loh. Memang secara undang-undang kalau Pak Jokowi turun di Wapres itu bisa saja, tidak ada masalah untuk itu. Tapi kan dalam etika berpolitik kita itu kan nggak mungkin, apalagi bapak dan anak gitu, nggak mungkin saja. Pas Gibran aja tidak berpikiran dia mau 2 periode, enggak. Waktu dia ditawarkan untuk jadi wakil presiden, apakah dia semerta-merta langsung dia terima begitu saja? Enggak, 3 kali kok dia menolak juga gitu. Artinya bukan keadaan yang mengatakan dia harus
meminta dari diri pribadinya. Enggak. Alih-alih kembali berjalan dengan lancar, acara debat justru semakin ricuh. Setiap patah kata dari argumen Roky Gerung dibantah tegas satu persatu. Dan puncaknya, Roky Gerung yang dikenal luas lewat kritik kerasnya ke pemerintah, akhirnya memutuskan untuk walkout alias pergi meninggalkan ruang debat. Berdasarkan penjelasannya, Roky memilih pergi akibat merasa forum itu tidak lagi mengajarkan perdebatan yang berbasis intelektual. Lantas bagaimana pengamat politik Ray Rangkuti dan politikus Andi Azwan menyikapi aksi walkout Roky Gerung? Lu terus deh. Jadi Roky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sangat menyayangkan pada saat itu dia harus tiba-tiba dia harus keluar dengan mengatakan bahwa itu adalah diskusi yang konyol lah dan sebagainya itu. Tapi karena gini, kita harus menghormati lah semua orang yang mengundang kita. Kalau orang mengundang kita berarti kita punya sesuatu yang untuk bisa diutarakan ke depan publik. Ya jadi menghormati lawan bicara, menghormati yang mengundang kita, itu adalah adab dari kita sih sebetulnya. Ya itu biasa saja orang meninggalkan forum debat, itu biasa, nggak ada soal sopan nggak sopan, karena memang nggak ada kewajiban untuk terus berada di dalam forum itu gitu. Itu sama seperti Anda bertanya, saya nggak jawab gitu. Karena yang diukur di dalam debat itu bukan soal Anda jawab tidak jawab gitu, tapi yang diukur itu adalah soal bagaimana Anda menjawabnya gitu. Maka ditanyakan A dijawab B kan repot gitu. Lama-lama ya orang juga aduh gitu loh kira-kira. Makanya di dalam tradisi keilmuan Islam itu ya, ada pepatah menyebutkan tarkul jawab alal jahil jawabun gitu. Jawaban terhadap orang bodoh itu diam gitu, meninggalkannya gitu. Ya itu dalam tradisi intelektual Islam itu ada yang disebutkan itu. Tarkul jawab alal jahil jawab. Tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itu adalah jawaban gitu. Hal biasa, perbedaan pendapat itu hal biasa. Makanya kalau kita berdebat itu kan kita no hard feeling, jangan baper gitu loh. Itu tidak akan ketemu dan kita tidak bisa memaksa orang itu untuk mengikuti kita. Dan mereka jangan memaksa saya untuk mengikuti mereka gitu. Karena masing-masing itu mempunyai pendapat dan mempunyai kebenaran versi masing-masing. Sementara itu, bukan Roky Gerung seorang ternyata yang berkeinginan untuk walkout lantaran sudah tidak nyaman lagi berada di forum persidangan seperti kemarin. Ya, perasaan yang sama juga dipendam oleh pengamat politik Ray Rangkuti. Hanya saja, berbeda dengan Roky Gerung yang sampai benar-benar melakukan, Ray Rangkuti mencoba memendam perasaan itu di dalam hati. Walau berat, Ray Rangkuti tetap mengikuti perdebatan hingga berakhir. Lantas, seperti apakah penjelasan Ray Rangkuti terkait keinginannya untuk walkout seperti Roky Gerung? Dan tidak hanya Roky, saya sendiri juga merasa hambar gitu loh diskusi itu. Dan saya kira kalau diulang lagi rekamannya, saya udah menyatakan juga di tengah-tengah itu bahwa saya bilang saya juga malas berdiskusi dengan model itu gitu. Padahal yang dibicarakan itu bukan soal aturan, bukan soal apakah boleh kata aturan atau tidak. Yang didiskusikan itu kira-kira kenapa Pak Prabowo meresapel orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa Pak Prabowo melakukan reshuffle gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan apa dasar Pak Prabowo mereshuffle, bukan gitu.
Nah, jadi seringkali nggak connect memang gitu. Nah, Rocky nggak punya lagi ketahanan psikologik gitu menghadapi yang kayak begitu. Nah, saya ya coba bertahan lah. Meskipun di awal juga sudah mengatakan, saya terbuka mengatakan itu, bisa dicek lagi rekamannya. Saya malas ya berdiskusi dengan model yang begini gitu. Kita ngomongin apa, jawabnya apa gitu. Rocky memilih jalan itu yang saya sebut tadi soal ketahanan psikologis gitu. Rocky udah nggak tahan lagi gitu. Kalau saya coba bertahan meskipun saya dan Rocky itu udah sama-sama ini sebetulnya gitu. Saya lebih dulu mengungkapkan itu, malah saya malas ngomong diskusi dengan model begini, saya udah ngomong duluan malah. Di sisi lain, sosok Rocky Gerung memang kerap dikenal lewat kritikan-kritikan kerasnya kepada para pemangku kekuasaan, khususnya Presiden Indonesia. Seperti diketahui, ketika menjabat dahulu, Joko Widodo seakan tidak pernah bisa jauh dari kritikan Rocky Gerung. Bahkan, setelah dirinya tak lagi berkuasa, Rocky Gerung masih saja setia melempar kritik. Menanggapi itu, Andi Azwan pun coba memberikan pandangannya tentang mengapa sosok Joko Widodo terus disorot hingga detik ini. Lantas, seperti apakah penjelasan Andi Azwan? Ya, kalau situasi sekarang dengan perpolitikan Indonesia sekarang ini ya, kalau terkaitnya dengan Pak Jokowi, ya memang ada sesuatu fenomena barulah menurut kita ya, bahwasanya seorang mantan presiden yang ke-7 ini masih suaranya gitu kan, performanya gitu kan, masih menjadi suatu bahan perdebatan, maupun baik yang suka maupun yang tidak suka gitu kan. Dan ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih mencintai beliau gitu. Kalau kita bicara secara keseluruhan ya, itu kalau kita lihat ya, menurut kemarin survei itu kesukaan kepada Pak Jokowi itu masih di level sekitar 74%. Itu masih tinggi loh, karena ini sudah 1 tahun beliau sudah lengser ya dari sebagai presiden ke-7 itu. Jadi intinya apa yang dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ini kan efeknya ke 2029 sebetulnya. Jadi untuk menjaga yang namanya ritme politik 2029 itu, jadi mereka-mereka yang nanti akan bersaing katakanlah dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran lagi ya misalnya, itu akan merasa suatu yang suatu barrier gitu loh, suatu lawan kerasnya nanti gitu kan, karena kesetiaan pendukung-pendukung beliau itu masih cukup solid untuk itu. Satu hal yang menarik gitu, karena Pak Jokowi kan tidak mempunyai partai gitu. Ya belum mempunyai partai ya, ini kan ditakutkan juga beberapa pesaing-pesaing politik ya, padahal kan dia sudah 2 periode tidak ada lagi artinya chance untuk dia maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Makanya kita semua relawan-relawan itu kita bertemu dengan beliau gitu kan, berdiskusi, berbincang ya timbullah muncul yang namanya 2 periode itu. Tapi itu internal, bukan yang harus dipublikasikan. Karena kita juga paham ini istilahnya Belanda masih jauh ya, juga paham untuk itu. Jadi internal kita untuk mensolidkan kita semua ya, untuk bersama-sama bagaimana membantu pemerintah ke depan. Intinya sih sebetulnya itu. Terlepas dari sorotannya terhadap Joko Widodo, sepak terjang Rocky Gerung di dunia kritikus politik memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, kritikan kerasnya sudah seringkali ditanggapi oleh pemangku kekuasaan. Contohnya baru-baru ini, ketika Rocky Gerung mengkritik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana Purbaya langsung menantang Rocky Gerung untuk meminta maaf bila mana ekonomi negeri tumbuh 6%. Lantas, seperti apakah Ray Rangkuti dan Andi Azwan memandang sosok Rocky Gerung yang merupakan komentator politik sekaligus juru debat bangsa?
Ya saya nggak tahu, mungkin itu harus ditanya Rocky apa gitu. Tapi intinya itu adalah gimana ya gitu loh Pak. Rocky itu kan banyak membaca buku ya kan. Referensinya juga tinggi sekali gitu. Jadi berhadapan dia dengan mencoba membuat standar diskusinya itu ya kadang-kadang memang nggak kena. Nah, jadi ya kalau mau diskusi dengan Rocky itu ya memang mestinya yang dipahami itu adalah pokok soal dari argumennya gitu, bukan pada penjelasannya gitu. Nah, kadang-kadang sebagian teman diskusi Rocky itu ya menurut saya ya lebih mencari titik lemah yang sebetulnya nggak terlalu penting juga dari argumennya Rocky itu gitu. Bahwasanya Bung Rocky Gerung kan orang paham lah, mungkin dikatakan orang terpintar sedunia, kan begitu. Analisa dan logika yang dipasangkan kan sesuai dengan kata-kata filsafat yang diutarakan sama dia. Jadi membawa lawan bicaranya itu masuk ke dalam alam pikiran dia dan menyetujui semua gagasan-gagasan dia. Kan begitu. Kalau you tidak menyetujui gagasan dia, ya dia akan mencari sesuatu untuk menjatuhkan kita. Nah, ini yang selalu saya dapati ya, kalau ketika dia berdebat dengan sosok seorang Rocky Gerung ya. Biar bagaimana saya juga respect sama dia gitu. Ya, biar bagaimana banyak masukan-masukan yang diberikan oleh beliau, beberapa kali kita berdiskusi di beberapa stasiun TV juga itu, ya saya akui saya juga banyak belajar juga. Terlepas dari itu, ya terlepas dari sifat dia yang sangat arogan, ya sifat yang paling pintar sedunia kayak gitu, ya ada hal-hal yang juga perlu kita pelajari dari Bung Rocky Gerung itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.